Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Alamsyah dan NIM saya 2430711011. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari soal yang sudah disediakan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan administrasi pembangunan menurut para ahli, dan serta bagaimana konsep ini berbeda dari administrasi publik biasa. Di sini saya akan menjelaskan administrasi pembangunan menurut para beberapa ahli. Untuk yang pertama, saya mengambil dari Siagnan pada tahun 1983, yang dimana menurut beliau administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun diri secara berkelanjutan menuju kemajuan emosional. Yang kedua itu saya mengutip dari Gan pada tahun 1979, yang dimana beliau berkata, administrasi pembangunan merupakan cabang dari administrasi publik yang menekankan pada peningkatan kapasitas pemerintah untuk membangun ekonomi, sosial, dan politik secara efektif. Berikut untuk perbedaan antara administrasi pembangunan dan administrasi publik biasa. Jika kita lihat gitu ya, untuk aspek dari administrasi publik ini yaitu lebih menekankan menyelenggarakan pelayanan publik dan menjaga ketertiban pemerintahan, lalu mendorong perubahan sosial, ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu untuk administrasi pembangunan, poin yang harus ditekankan pada administrasi pembangunan ialah peran pemerintah dalam pengelola dan penyedia layanan, lalu sebagai agen perubahan dan pemberdaya masyarakat. Nah, lalu apakah hal tersebut dapat diimplementasikan di negara Indonesia? Tentu bisa, yang dimana menurut saya ini sifat administrasi yang ada itu cenderung statis dan prosedural, lalu dinamis, inovatif, dan adaptif, yang dimana itu bisa mengikuti perubahan sosial yang ada di negara Indonesia. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori pembangunan. Saya memilih teori ketergantungan, yang dimana isi dari pokok pikiran teori ketergantungan itu ialah teori ketergantungan muncul sebagai kritik terhadap teori modernisasi. Lalu di sini ada inti pemikirannya. Untuk yang pertama itu dunia itu dibagi atas dua, yaitu pusat dan inti. Yang dimana untuk pusat atau core itu bisa disebut sebagai industri maju yang dimana memiliki teknologi yang maju, modal yang kuat, serta kekuatan politik yang baik. Lalu untuk yang kedua itu ada negara pinggiran atau periferi, yang dimana itu negara berkembang, lalu untuk pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Nah, lalu untuk analisis aplikasi teori ketergantungan untuk memahami pembangunan yang ada di Indonesia saat ini ialah yang dimana kita bisa melakukan ketergantungan pada ekspor dan komoditas primer. Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor bahan mentah seperti nikel, batu bara, CPO, karet, dan hasil tambang lain, yang dimana yang seperti kita tahu Indonesia itu dari segi sumber daya alamnya itu masih bagus dan masih terjaga. Lalu di sini itu ketergantungan ini membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global dan juga dominasi negara luar dalam menentukan permintaan dan standar. Untuk kesimpulan, teori ketergantungan ini membantu menjelaskan bahwa pembangunan Indonesia saat ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh struktur ekonomi global yang historis dan tidak seimbang. Baik, lanjut untuk soal yang ketiga, yang dimana saya harus menjelaskan perbedaan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Nah, untuk perbedaan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah ini ialah yang pertama itu ada dari ruang lingkupnya. Untuk nasional itu mencakup seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan juga semua sektor dari sektor pembangunan. Nah, untuk yang kedua ada dari segi daerahnya, yang dimana terbatas pada suatu wilayah tertentu dan juga mengacu pada provinsi, kota, atau kabupaten tertentu.
Lalu untuk yang kedua ini ada penyusun dan penanggung jawab, yang dimana untuk dari segi nasional itu disusun pusat melalui Bappenas. Nah, untuk yang daerah itu disusun pemerintah daerah melalui Bapeda. Lalu yang terakhir itu ada dokumen perencanaan, yang dimana untuk nasional itu mengacu dari RPJP nasional 20 tahun, RPJMN 5 tahun, RKP tahunan. Lalu untuk daerah itu RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, yang terakhir ada RKPD tahunan. Nah, untuk tujuannya ialah untuk dari segi nasional. Dari segi nasional ini ialah untuk mengarahkan pembangunan keseluruhan negara agar menjadi selaras antar daerah dan juga memperkuat daya saing nasional. Lalu untuk yang daerah ini dari segi menyelesaikan masalah daerah, memanfaatkan potensi daerah yang ada, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, untuk hubungan dari keduanya ialah yang pertama, perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan rencana nasional, dan juga pusat memberikan arah strategis, daerah menyesuaikan dan mengembangkan secara detail sesuai kondisi lokal. Nah, lalu di sini ada hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, yang dimana desentralisasi pemerintahan adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan tertentu. Bentuknya yaitu seperti desentralisasi politik atau desentralisasi administrasi. Nah, lalu ada juga otonomi daerah, yang dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas desentralisasi. Nah, lalu apa hubungan keduanya? Untuk secara garis besar gitu ya, desentralisasi ini ialah mekanismenya, lalu otonomi daerah ini adalah wujudnya, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yang dimana saya harus menjelaskan perbedaan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Lalu jelaskan hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah, dan juga berikan contoh bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah. Nah, seperti yang kita tahu, perbedaan pembangunan nasional dan daerah. Untuk yang pertama saya akan membahas dulu apa itu perencanaan pembangunan nasional. Nah, untuk perencanaan pembangunan nasional, rangkaian proses perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat untuk menentukan arah, prioritas, dan kebijakan penggunaan di seluruh negara. Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, untuk yang nasional itu berskala nasional, yang dimana ini mencakup seluruh sektor dan wilayah Indonesia. Yang kedua, strategis dan makro, fokus pada sasaran jangka panjang, yaitu merujuk pada RPJP nasional dan juga RPJMN dan tahunan atau RKP. Yang ketiga, ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Bappenas. Yang terakhir, memperhatikan kepentingan nasional seperti pertahanan, stabilitas ekonomi, pemerataan, serta pembangunan infrastruktur strategis dan transformasi ekonomi. Dilanjut dengan perencanaan pembangunan daerah, yang dimana untuk pengertiannya yaitu proses perencanaan yang disusun di tingkat provinsi atau kabupaten, kota, berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah. Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, berskala lokal, provinsi atau kabupaten atau kota. Yang kedua, lebih operasional dan spesifik untuk menyelesaikan permasalahan serta memanfaatkan potensi daerah yang ada. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi keberhasilan pembangunan di Indonesia, serta jelaskan pula contoh kasus nyata yang ada gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah dari segi keberhasilan dan pembangunannya. Untuk yang pertama itu pembagian kewenangan yang jelas. Jika pusat dan daerah memahami batas kewenangannya, yang dimana yaitu urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan kongruen, pembangunan berjalan efektif. Lalu sebaliknya,
Timpang tindih kewenangan dapat menghambat program, misalnya dalam perizinan pertanahan, serta energi dan pendidikan. Lalu, yang kedua itu ada koordinasi dan sinkronasi perencanaan, yang dimana pusat harus memberikan arah strategis nasional, yaitu RPJMN. Lalu, daerah menerjemahkannya ke dalam RPJMD dan RKPD. Nah, lalu di sini ada ketersediaan dan penyaluran anggaran, yang dimana dana ditransfer pusat sangat mempengaruhi kemampuan daerah dalam membangun infrastruktur dan pelayanan publik. Lalu keterlambatan atau ketidaktepatan penggunaan dana membuat target pembangunan tertunda. Lalu di sini ada contoh kasus koordinasi pusat daerah yang efektif, yang dimana untuk contoh yang berjalan baik ialah program JKN atau BPJS Kesehatan. Mengapa ini bisa disebut program yang baik gitu? Karena pusat membuat kebijakan dan standar layanan nasional, dan juga daerah mendukung melalui penyediaan fasilitas kesehatan, yaitu seperti puskesmas dan RSUD. Lalu pemerintah daerah membantu membiayai warga yang kurang mampu melalui PBI daerah. Apa hasil yang bisa didapatkan dari program tersebut ialah akses layanan kesehatan meningkat signifikan. Lalu koordinasi pusat dan daerah relatif baik karena tanggung jawab dibagi secara jelas. Nah, adapun contoh kasus dari koordinasi pusat dan daerah yang menimbulkan masalah, seperti konflik kebijakan dalam pengelolaan pertambangan, seperti nikel atau tambang emas di daerah, yang dimana ada beberapa masalah umum yang bisa didapatkan gitu, yang biasa didapatkan. Untuk yang pertama itu, pusat mengeluarkan izin atau kebijakan industri strategis. Yang kedua, daerah tidak selalu siap dari sisi RTW, RTRW, dan juga lingkungan serta infrastruktur. Lalu yang ketiga, terjadi perbedaan kepentingan ekonomi, PAD daerah versus produksi nasional. Nah, yang terakhir itu sering terjadi sengketa lahan atau protes masyarakat karena koordinasi kurang baik. Dampaknya, pembangunan tertunda, serta persoalan sosial dan lingkungan muncul. Lalu, adapun perencanaan daerah yang terganggu karena adanya hal tersebut. Nah, adapun untuk kesimpulan yang bisa kita dapat ialah untuk yang pertama, keberhasilan pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan pusat dan daerah, terutama dalam hal koordinasi, pembagian kewenangan dan pembiayaan. Yang kedua, ketika koordinasi berjalan baik, pembangunan menjadi cepat, terarah dan berdampak luas. Lalu, untuk yang terakhir, sebaliknya, ketika komunikasi dan sinkronasi buruk, maka penggunaan akan terhambat, pembangunan juga akan terhambat, serta menimbulkan konflik yang ada. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi-materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.